Kiyama adalah seseorang yang punya mata bisa melihat usia punya orang lain. Di dalam sebuah bus, dia melihat tangan pria itu menjadi transparan. Ini berarti dia akan segera mati. Tetapi pada saat itu, dia tidak mengerti apa artinya ini. Beberapa hari yang lalu, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Tubuh orang ini juga memiliki bagian transparan. Dia ingin tahu mengapa jadi dia mengikutinya. Tapi baru masuk perempatan, orang itu ditabrak mobil dan meninggal di tempat. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Dia memiliki sepasang mata berkekuatan super yang bisa melihat nasib orang lain. Kiyama adalah seorang mekanik mobil. Ketika dia masih muda, dia mengalami kecelakaan pesawat, orang tua meninggal dalam kecelakaan itu juga. Tapi dia masih hidup seperti keajaiban. Awalnya dia ingin menyelamatkan seorang gadis kecil, tetapi ada yang tidak beres terjadi. Ini telah menyebabkan banyak rasa sakit di hatinya. Membuat kepribadiannya menjadi kesepian dan tidak suka banyak berinteraksi dengan orang lain, hal ini menyebabkan serangan hebat di hatinya. Dia hanya ingin menghabiskan seluruh waktu dia di tempat kerja. Juga karena sikap kerjanya yang serius. Bos memutuskan untuk memberikan satu cabang kepadanya untuk dikelola. Ini membuat Ju, senior Kiyama sangat tidak puas. Kiyama didorong ke bawah dan mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Ya, HP sudah rusak. Sejak usia muda, ia menderita penyakit yang sulit untuk dipilih. Melihat ponsel berwarna-warni membuat Kiyama tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, dia bertemu Kiryu, seorang karyawan di toko. Kiryu tidak hanya cantik tapi juga baik. Ketika Kiyama menyerahkan telepon kepadanya, dia kebetulan memperhatikan bahwa tangannya juga menjadi transparan. Kiyama panik dan berlari keluar. Memikirkan kembali kecelakaan hari itu, lalu melihat Kiryu yang lembut di toko. Kiyama mengumpulkan semua keberanian yang dia inginkan setelah Kiryu memberinya waktu 30 menit. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Di kafe, Kiyama terkejut menemukan tangan Kiryu kembali normal. Ini membuat dia sangat bahagia. Sepertinya tindakan dia telah berhasil mengubah hidup Kiryu. Tapi dia tidak memberitahu Kiryu apa yang dia lihat. Hanya mengatakan bahwa mungkin dia sudah menyelamatkan hidup seseorang. Tapi begitu dia keluar, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Kiryu datang menemuinya. Dia mengeluarkan koran, ada ledakan dalam perjalanan pulang. Waktu ledakan hanyalah waktu yang dia lewati setiap hari. Itu karena undangan Kiyama tadi malam, yang menyelamatkan Kiryu dari kematian. Dia ingin bilang terima kasih kepada Kiyama telah menyelamatkan hidup. Kiyama juga agak malu. Malam itu mencoba untuk mengenalnya. Hanya kebetulan, jangan menganggapnya nyata. Belum lama ini, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan terjadi di toko. Jun sering mengendarai mobil mewah pelanggan untuk mencari gadis-gadis. Setelah bos tahu, dia memecatnya. Dalam hati Jun, tidak ingin terima, dia berbalik dan pergi. Tapi sekarang, tangan bosnya juga menjadi transparan. Kiyama melihat ada yang tidak beres dengan sengaja mengikuti bos. Tidak lama kemudian, Kiyama menyadari bahwa kepala bos juga menjadi transparan. Ini membuktikan bahwa bahaya sudah dekat. Dia menjadi lebih berhati-hati. Seperti yang diharapkan, Jun bergegas untuk membalas dendam. Kiyama berbalik untuk menghindari pukulan. Untung tangan bos sudah kembali normal. Tapi hati Kiyama kembali sakit. Untung tangan bos sudah kembali normal. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sakit untuk saat ini. Mungkin itu terlalu banyak tekanan. Tapi dia melihat tangan bayi menjadi transparan. Ingin melihat apa yang terjadi tapi dokter menghentikan dia. Jangan main-main, Anda melihat anak itu transparan kan? Ternyata dokter juga punya kekuatan super ini. Mereka yang mendekati kematian memiliki kesempatan untuk memiliki mata keberuntungan. Dalam mitologi Yunani kuno, Fortuna adalah dewi takdir. Mereka memiliki mata manusia, melihat masa depan orang lain. Tapi jangan pernah mencoba mengubah takdir orang lain. Jika tidak, dia harus membayar dengan nyawanya. Selanjutnya, jika mengubah nasib orang lain, apakah Anda akan bertanggung jawab atas masa depan mereka? Kalimat ini tiba-tiba membangunkan Kiyama. Dia mengumpulkan keberanian untuk pergi mencari Kiryu dan mengaku padanya. Tidak menyangka Kiryu akan segera setuju. Penampilan Kiryu benar-benar mengubah Kiyama. Dia menjadi lebih aktif, lebih terbuka. Pesta lilin, pantai romantis. Dia bahkan meminta bosnya untuk membiarkan Jun kembali bekerja. Sejak itu, mereka berdua telah menjadi saudara yang baik. Semuanya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Kiyama diam-diam membeli cincin untuk melamar Kiryu. Tapi begitu dia keluar, hati dia mulai sakit lagi.
Di rumah sakit, dokter memberitahu dia bahwa ini adalah harganya, tetapi begitu dia keluar, hatinya mulai sakit lagi. Menyelamatkan hidup orang lain membawa Anda lebih dekat ke kematian. Arteri kuningnya menjadi lebih sempit. Hati dan otak rusak dan tidak bisa dilihat dengan matanya. Pada saat yang sama, dengan hati yang baik ingatkan dia, jika kematian terjadi padanya, tidak akan ada cara untuk melihat dirinya menjadi transparan. Kiyama memutuskan untuk tidak ikut campur dalam nasib orang lain lagi. Hanya ingin hidup bahagia dan bahagia setiap hari bersama Kiryu. Suatu hari, seorang anak kaya datang untuk mengambil mobil. Kiyama memperhatikan bahwa tangannya juga transparan. Dia mulai ragu, sosok Kiryu muncul di kepalanya. Karena itu terkait dengan dia, sekarang Kiryu dalam masalah. Kiyama masih memberinya kunci pada akhirnya. Keesokan harinya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Kiyama sangat menyalahkan dirinya sendiri, menyesali bahwa dia tidak berhenti pada saat itu. Ini membuatnya memikirkan gadis yang tidak bisa dia selamatkan dalam kecelakaan pesawat tahun itu. Dia tidak ingin memiliki kekuatan super ini yang tidak memiliki tempat untuk digunakan. Tetapi dalam perjalanan ke tempat kerja, saya menemukan bahwa ada banyak orang di dalam mobil yang menjadi transparan. Itu juga berarti akan ada kecelakaan besar. Dia putus asa melihat tangan dia. Saat ini, dia melihat anak-anak di taman juga menjadi transparan. Ini membuat dia terkejut, tidak mau percaya dengan mata sendiri. Guru mengira dia memiliki masalah mental, jadi dia buru-buru membawa anak-anak itu pergi. Dia mengambil selebaran di tanah untuk melihatnya lagi. Dalam beberapa hari akan ada operasi perbaikan kereta api dalam skala yang lebih besar. Ketika dia tiba di dermaga, seperti yang diharapkan banyak orang di sini menjadi transparan. Lihat jam di pamflet, pukul 7.30. Ini adalah waktu Kiryu pergi bekerja setiap pagi. Dia bergegas ke rumah Kiryu. Tanpa diduga, tangan Kiryu menjadi transparan. Dia diam-diam mengambil keputusan, tidak peduli apa masa depan, dia pasti akan melindunginya. Di malam hari, tiba-tiba Kiryu menangis. Kiyama ingin membawa Kiryu dalam perjalanan untuk mengatasi kecelakaan itu. Kiryu bisa melihat bahwa dia tidak senang sama sekali, tapi dia tetap setuju. Dia menelepon TK lagi, berharap mereka dapat membatalkan kegiatan ini. Tapi bagaimana orang bisa mendengarkan dia? Kiyama pergi ke rumah sakit lagi. Apakah tangan saya menjadi transparan juga? Dokter menolak untuk menjawab dan memberitahunya. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan orang lain, tidak ada yang akan memperhatikan Anda juga. Tidak ada yang akan memuji Anda. Selanjutnya, selama Anda menyelamatkan satu orang lagi, Anda pasti akan mati. Saya harap setidaknya kemampuan ini dapat menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga. Meski begitu, masuk akal jika bisa melindungi seseorang yang penting, kan? Kiyama tahu bahwa sulit baginya untuk melewati tahap ini, dan mulai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka masing-masing. Dia memberikan jabatan manajemen cabang kepada Jun. Beli beberapa hadiah untuk mengunjungi bos. Akhirnya menulis surat untuk Kiryu. Tapi keesokan harinya, Kiyama menerima pesan dari Kiryu. Karena rekan shiftnya sakit, dia tidak bisa pergi. Melihat itu, Kiyama berlari seperti orang gila. Akhirnya sampai di stasiun juga. Tapi sayangnya, Kiryu sudah naik ke kereta. Dua orang saling memandang seperti itu. Pertemuan ini bisa menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Dia tidak ingin menerima keadaan seperti ini, bergegas keluar dari stasiun cari mobil untuk mengejar. Pergi ke terminal kereta yang terakhir. Untungnya, ketika dia tiba, kapalnya belum tiba. Dia melihat sekeliling ke empat arah, para pekerja yang bekerja di sekitar juga menjadi transparan. Ini membuatnya segera menemukan masalah inti. Dia mengeluarkan meriam sinyal dan melompat dari rel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ingin menggunakan diri sendiri untuk memaksa kereta berhenti. Sopir kereta melihat seseorang di jalan dan langsung menginjak rem. Karena kereta masuk ke tempat berlabuh menyebabkan goncangan, ditambah derek yang bekerja di sebelahnya. Menyebabkan jalur kereta api runtuh dan ambles. Derek juga mengikuti dan jatuh di trek. Jika tidak mengerem tepat waktu, akan ada kecelakaan besar. Setelah Kiyama selesai menyelamatkan semua orang di dalam, dia sendiri berlutut di tanah tak bergerak. Kiryu buru-buru berlari ke sisi Kiyama, tapi jantungnya berhenti sekarang. Setelah pemakaman Kiyama selesai, Kiryu ingat masa lalu. Ternyata gadis yang ingin diselamatkan Kiyama dalam kecelakaan pesawat adalah Kiryu. Ternyata gadis yang Kiyama ingin selamatkan dalam kecelakaan itu adalah Kiryu. Dan Kiyama berhasil selamatkan gadis itu keluar. Kemudian mereka berdua pingsan. Kiyama juga lupa ingatan itu. Sebenarnya Kiryu selalu mencari keberadaannya.
Juga mulai dari hari itu, Kiryu telah memiliki mata fortuna. Ketika dia melihat lengannya menjadi transparan, dia menebak. Kiyama ingin menyelamatkan hidup dia sekali lagi. Dia harap Kiyama bisa hidup dengan baik. Itu sebabnya dia menolak dan tetap pergi. Tidak menyangka Kiyama akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Di akhir film, Kiryu membaca surat yang Kiyama tulis padanya. Tak peduli berapa kali takdir berulang. Aku juga tetap membuat keputusan yang sama. Hanya bisa berkata bahwa Tuhan memberimu sepasang mata untuk melihat takdir orang lain. Tapi tidak memberimu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.